Saudaraku, banyak orang menjalankan agama dengan sangat rajin. Sholat dilakukan, zikir dibaca, pengajian diikuti. Namun satu pertanyaan besar muncul. Mengapa hati manusia tetap gelisah? Mengapa agama terasa ada, tetapi kedekatan dengan Allah terasa jauh? Karena sebagian besar manusia hanya mengenal agama sebagai ritual dan hukum. Padahal, para nabi membawa sesuatu yang jauh lebih dalam. Para nabi membawa teknologi rohani, sebuah sistem yang mampu menghubungkan ruh manusia dengan cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Bahasan kali ini tentang ilmu qadim, yakni sesuatu yang baku, mutlak, dan kekal. Karena ketika beragama sibuk di level diferensiasi yang berbeda-beda, yang dipengaruhi sudut pandang, maka kita tidak akan pernah menyentuh hakikatnya. Dalam tradisi sufi, teknologi ini disebut ilmu qadim. Saudaraku, agama selalu memiliki pembawa cahaya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menurunkan risalah langsung kepada manusia tanpa perantara. Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia menjelaskan kepada mereka." Quran Surat Ibrahim ayat 4. Artinya, risalah selalu datang melalui manusia pilihan. Karena hakikatnya manusia tidak mampu menerima realitas ilahiyah secara langsung, maka struktur risalah selalu sama, yaitu dari Allah melalui Rasul dan menuju umat. Para nabi inilah yang menjadi pembawa cahaya ilahiyah kepada manusia. Nabi sebagai pemancar nur ilahi. Al-Quran menggambarkan fungsi Nabi bukan sebagai penyampai kitab. Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa cahaya dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya, Nabi bukan sekedar pembaca wahyu. Beliau adalah pembawa cahaya ilahi ke dalam dunia manusia. Karena itu Allah juga berfirman, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan sebagai pelita yang menerangi." Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Pelita yang menerangi, dalam bahasa tasawuf ini berarti Nabi adalah sumber resonansi nur ilahi bagi umat manusia. Dalam perspektif tarekat qadim lebih tegas lagi, Rasul adalah frekuensi Allah dalam bentuk ruh, dan Nabi adalah seseorang yang ruhnya manifestasi dari ruh Rasul. Ini penting disampaikan, mengingat Rasul itu qadim, sedangkan Nabi itu baharu, yang ada umur teknisnya dan silih berganti. Pemirsa, ilmu qadim adalah teknologi ruhani dari para nabi. Apa yang dibawa para nabi sebenarnya bukan hanya kitab. Para nabi membawa sistem transformasi rohani manusia. Dalam Al-Quran disebutkan fungsi Rasulullah, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, yang menyucikan mereka, yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 2. Perhatikan urutannya. Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Ini menunjukkan bahwa risalah Nabi bukan sekedar transfer ilmu, tetapi transformasi jiwa manusia. Proses inilah yang dalam tradisi tasawuf disebut ilmu qadim.
Pewarisan teknologi rohani, setelah Nabi wafat, muncul pertanyaan besar, siapa yang meneruskan sistem ini? Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Namun dalam pemahaman para sufi, warisan nabi bukan hanya ilmu teks. Yang diwariskan juga adalah cahaya kesadaran kenabian. Karena itu dalam sejarah Islam muncul para wali dan guru rohani yang membimbing manusia menuju Allah. Mereka bukan sekedar pengajar kitab, mereka adalah pembimbing perjalanan rohani. Atas dasar hal tersebut, maka pertanyaannya adalah bagaimana fungsi syariat dalam teknologi rohani? Syariat sering dipahami hanya sebagai hukum, padahal syariat sebenarnya adalah alat penyucian jiwa. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surat As-Samsi ayat 9. Tanpa penyucian jiwa, manusia tidak mampu menerima cahaya ilahi, karena hati yang kotor tidak mampu menangkap nur ilahi atau nur Allah. Inilah sebabnya tasawuf menekankan zikir, taubat, adab, dan bimbingan guru. Semua ini adalah proses kalibrasi rohani manusia. Saudaraku, pertanyaan berikutnya, mengapa teknologi rohani jarang dipahami? Inilah distorsi yang terjadi secara berulang dari satu umat dengan umat berikutnya. Sebagaimana umat hari ini, banyak yang memahami agama hanya dalam 3 hal, yaitu hukum dan syariat, ritual dan perdebatan. Padahal tujuan agama adalah kebersambungan dengan Allah. Ketika dimensi rohani hilang, agama tetap terlihat hidup. Masjid penuh, ceramah banyak di mana-mana, kajian rame, namun hati manusia tetap kosong. Karena yang hilang adalah teknologi rohani yang dibawa oleh para nabi. Saudaraku, para nabi tidak datang hanya untuk memberi hukum. Para nabi datang untuk membangunkan ruh manusia agar kembali kepada Allah. Inilah rahasia ilmu qadim, sebuah teknologi rohani yang diwariskan dari para nabi kepada para orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jika syariat adalah jalan, maka ilmu qadim adalah energi untuk menggerakkan perjalanan menuju Tuhan atau menuju Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.